Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum mulai kita pembelajaran pada hari ini, silakan berdoa terlebih dahulu. Silakan Hendra pimpin doanya. Duduk siap. Itu tolong ya, itu jangan dulu berisik yang di belakang. Siap. Duduk siap. Baik, sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa di dalam hati masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bang Hendra. Oke, apa kabar Ya, anak-anakku sekalian pada hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah baik. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan tetap patuhi protokol kesehatan ya, karena pandemi masih tetap berlangsung ini. Oke, sebelum mulai pembelajaran, silakan kalian isi dulu link absensi yang sudah Ibu kirim di grup WA ya. Oke, coba diisi dulu. Udah semua? Sudah, Bu. Udah ya, coba Ibu cek. Alhamdulillah kita semua masuk ya pada hari ini. Jadi Ibu harap kalian fokus ya mendengarkan materi pada hari ini anak-anak. Nah, sebelum mulai pembelajaran, silakan dekatkan dulu alat tulis di dekat kalian. Sudah? Sudah, Bu. Sudah ya. Apakah suara Ibu terdengar dengan jelas? Jelas, Bu. Jelas ya gambar Ibu? Jelas? Jelas. Nah, kalian juga cari tempat yang jaringannya kuat ya, agar materi tidak terputus-putus, oke? Nah, hari ini Ibu izin share screen dulu. Ibu share screen materi pada hari ini. Nah, kita masuk ke materi baru. Udah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah terlihat? Bu. Oke, kita masuk pada materi baru di bab 2 yaitu tentang koordinat kartesius. Udah ada yang pernah dengar materi koordinat kartesius? Udah pernah dengar Bu. anak-anak? Pernah, Sudah Bu. ya? Tapi Karena lupa, Ibu. koordinat kartesius ini sudah pernah kita pelajari di SD ya. Kelas berapa, ada yang ingat? Kelas 6, Bu. Iya, betul sekali. Koordinat kartesius sudah pernah kita pelajari di bangku SD kelas 6. Jadi sekarang kita hanya mengulang kembali dan materi lanjutnya, oke? Nah, adapun kompetensi dasar pada hari ini ya, yaitu KD 3.2 yaitu memeriksa luas daerah suatu bangun datar menggunakan koordinat kartesius, kemudian 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius, dan adapun IPK pada hari ini yaitu 3.2.1 memeriksa luas daerah suatu bangun datar menggunakan koordinat kartesius, kemudian 4.2.1 memecahkan masalah yang berkaitan dengan koordinat kartesius. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu setelah melalui proses pembelajaran dengan model pembelajaran discovery learning dengan bantuan LKPD pendekatan TPA-CIKA, peserta didik dapat memeriksa luas daerah suatu bangun datar menggunakan koordinat kartesius dengan tepat dan dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan koordinat kartesius dengan benar. Oke, itu tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, apakah kalian ingat rumus dari luas persegi panjang, segitiga, dan trapesium? Ada yang masih ingat? Coba Lupa, Kak Bu. Windy, ingat enggak Kak Windy luas dari persegi panjang? Apa coba? Bu, kalau persegi itu sisi kali sisi, Ya, betul. persegi panjang itu panjang kali lebar, Oke, kalau segitiga? setengah kali alas kali tinggi. Oke, kalau trapesium? Kalau trapesium itu setengah kali alas ditambah setengah dikali tinggi, setengah alas kali tinggi Iya, juga. kalau trapesium setengah kali jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Oke, bagus sekali Kak Windy ingatannya. Teman-teman yang lain ingat juga ya luas dari bangun datar, karena ini berhubungan dengan materi kita pada hari ini. Nah, apa sih manfaat kita mempelajari
koordinat kartesius ini. Nah, koordinat bisa digunakan untuk banyak hal. Sebagian contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menunjukkan letak atau posisi dari suatu titik. Yang kedua, memudahkan untuk mencari letak tempat pada suatu peta. Yang ketiga, sebagai alat pendeteksi dalam radar pesawat terbang. Dan yang keempat, memudahkan untuk membuat denah. Ini sebagian dari manfaat koordinat kartesius dan masih banyak lagi manfaat lain ya. Silakan kalian cari saja di Google, itu banyak sekali manfaatnya ya. Oke, selanjutnya adapun prosedur pembelajaran pada hari ini yaitu kalian dibagi menjadi 4 kelompok. Oh, ini dibagi menjadi 2 kelompok saja ya, karena kita ini setengah kelas, oke? Selanjutnya peserta didik mengerjakan LKPD yang diberikan dan berdiskusi secara kelompok. Yang ketiga, peserta didik mempresentasikan hasil diskusi. Yang keempat, latihan di Google Form. Yang kelima, bersama-sama membuat kesimpulan. Dan yang terakhir, pemberian tugas individu melalui kuisis ya. Nah, adapun penilaian yang diambil pada hari ini yaitu penilaian sikap. Ibu nilai sikap kalian, aktif atau tidak, bekerja sama atau tidak pada saat bekerja kelompok. Kemudian hasil LKPD-nya juga akan Ibu nilai ya. Nah, di sini ada permasalahan. Coba Bang Hengki, ada nggak Bang Hengki di sini? Atau coba Bang Martin, coba bacakan permasalahan 1. Ada Bu, saya Bu, ada Bu. Nah, coba Bang Hengki bacakan Ibu ya permasalahan ini. Ya Bu, Nah, Bu coba. guru sedang berada di mejanya dan ingin berjalan ke meja Tommy. Jika tiap angka pada garis bilangan mewakili satu langkah, dan Bu guru berjalan mengikuti garis panah merah yang ada pada denah, maka berapa langkah ke kanan dan ke atas yang dilakukan Bu guru? Nah, ini permasalahan 1, ini ada tercantum di LKPD. Oke, sama-sama kita amati nanti di LKPD ya. Selanjutnya ini kelompok yang sudah Ibu bagi. Kelompok 1 terdiri dari Hendra, Hengki, Suryaning, dan Widianti. Kemudian kelompok 2 terdiri dari Martin, Imam, Wiwin, dan Windy ya. Nah, sekarang akan Ibu kirim link LKPD dan Ibu akan memasukkan kalian ke breakout room ya. Untuk durasi waktu mengerjakan LKPD itu 20 menit saja. Baik, kita mulai. Kita mulai bersama-sama. Silakan dikerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Jika ada pertanyaan atau yang belum paham, silakan bertanya ke Ibu ya. Kelompok 1 ada permasalahan untuk LKPD-nya. Mengerjakan LKPD. Ada? Bisa? Hendra, bisa Hendra? Suryaning bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, lanjut ya. Kelompok 2. Martin, bisa Martin? Wiwin? Ada pertanyaan untuk LKPD-nya? Masih bisa dilanjutkan? Sementara bisa aja, Bu. Bisa ya, oke. Nah, waktunya sudah habis. Silakan kembali ke room masing-masing ya. Room utama, oke? Sudah semua? Sudah. Oke. Nah, sekarang silakan kalian perwakilan dari kelompok 1 dan perwakilan dari kelompok 2 mempresentasikan hasil dari diskusinya. Yang pertama silakan Hendra. Coba presentasikan hasil diskusinya. Durasi waktunya 5 menit ya Hendra ya. Ya, Bu. Oke. Coba Hendra. Ya, Bu, dari denah ini, dari denah pada gambar ini, dapat dilihat bahwa Bu Guru akan berjalan melalui panah yang mengarah ke kanan, ya, terlebih dahulu, karena meja Bu Guru berada tepat di titik 0,0. Dan tiap angka mewakili 1 langkah, maka dapat dipastikan Bu Guru berjalan 6 langkah ke kanan, kemudian dilanjutkan berjalan 6 langkah ke atas.
denah kelas seperti gambar ini menggunakan konsep koordinat kartesius. Oke, lanjut Hendra. Membaca dan menuliskan posisi titik pada bidang koordinat, misalnya ini koordinat posisi meja Tommy, ya. Berarti jarak horizontal meja Tommy terhadap sumbu Y adalah 7 satuan ke kanan, maka X-nya sama dengan 7. Jarak horizontal meja Tommy terhadap sumbu X adalah 6 satuan ke atas, maka Y-nya sama dengan 6. Dari bidang koordinat di atas dapat dilihat bahwa posisi meja Tommy berada pada koordinat 7,6. Oke, untuk kelompok 2 apakah ada tanggapan, ada yang berbeda? Apakah sama jawabannya? Sama, Imam, Bu. sama Imam? Sama, Bu. Oke, sama. Makasih ya Hendra ya. Lanjut, kelompok 1 Suryaning. Halo Suryaning. Ya, Bu. Oke, coba lanjut. Yang kegiatan 1, tentukan koordinat dari titik B, C, dan D. Bu, kelihatan, Bu? Yang titik B-nya itu titik A-nya itu 3,2, titik B negatif 3,3, titik C-nya 4, negatif 3, dan titik C-nya negatif 5, negatif 4, titik Oke. D-nya 4, negatif 3. Oke, lanjut. Kegiatan 2. Nah, untuk kegiatan 2-nya itu, yang pertama, nama tempatnya rumah Dina itu titik koordinatnya 4,5, jarak terhadap sumbu X-nya 5, jarak terhadap sumbu Y-nya itu 4. Kemudian rumah Vika 3,3, jarak terhadap sumbu X-nya 3, jarak terhadap sumbu Y-nya juga 3. Kemudian rumah Andi negatif 6,3, itu jarak terhadap sumbu X-nya 3, jarak terhadap sumbu Y-nya 6. Kemudian rumah Chandra itu negatif 2, negatif 3, jarak terhadap sumbu X-nya 3, jarak terhadap sumbu Y-nya 2. Kemudian rumah Dimas itu 2, negatif 6, jarak terhadap sumbu X-nya 6, jarak terhadap sumbu Y-nya 2. Oke, bagus sekali Suryaning. Untuk kelompok 2, apakah ada yang berbeda jawabannya? Setuju dengan jawaban Sama, Suryaning? Bu. Sama ya. Oke, jadi di sini bisa kita lihat untuk jarak itu selalu bernilai positif ya. Iya, betul sekali jawabannya. Lanjut. Silakan kelompok 2 coba Wiwin. Bu. Nah, ya hasil dari kelompok kami tuh tadi kan mencari titik D. Nah, titik D itu Ibu kurang besar. Minta tolong dibesarin. Oke, Wiwin. Udah? Ya, terima kasih. Jadi kelompok kami menemukan bahwa titik D itu 8,5. Ya, itu koordinatnya ya. Kemudian untuk luas perseginya berapa? Nah, untuk luas perseginya, kan luas persegi itu panjang kali lebar. Jadi luas persegi itu 6 dikali 4 sama dengan 24 satuan luas. Iya, lanjut. Kalau luas trapesiumnya gimana? Kalau luas trapesiumnya kan koordinat titik D-nya itu berada di 0,1. Luas trapesium sama kaki itu setengah dikali jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Jadi setengah dikali 5 ditambah 11 dikali 4 itu hasilnya 32 satuan luas. Iya. Untuk kelompok 1 sama nggak jawabannya dengan Wiwin? Sama, Suryaning? Sama, Bu. Oke, sama ya. Setuju ya dengan jawaban Wiwin ya? Oke, itu luas dari persegi panjang dan luas trapesium. Ingat, luas pada koordinat kartesius itu menggunakan satuan luas ya, bukan sentimeter atau meter, oke? Selanjutnya yang terakhir, Imam. Ya, Bu.
Nah, kita menentukan luas dari bangun segitiga berikut. Coba Imam. Luasnya belum terlihat ya. Ini apakah kita bisa langsung mencari luas Oh iya, ya. segitiga menggunakan rumus umum? Tidak. Karena Iya. segitiganya sebarang, Bu. Oke. Lalu, bagaimana Jadi mencari kita luas? harus menemukan beberapa segitiga lain sehingga membentuk bangunan persegi panjang yang terhubung. Untuk menghitung luas segitiga di atas, terlebih dahulu luas dari persegi panjang yang terbentuk kemudian dikurangi dengan segitiga baru yang telah dibuat. Luas persegi panjangnya yang 6 satuan kali 5 satuan, jadi 30 satuan. Kemudian luas segitiga satunya setengah kali tinggi, setengah kali 3 satuan kali 6 satuan, yaitu 9 satuan. Kemudian luas segitiga 2, setengah kali 2 kali 4 jadi 4 satuan, dan luas segitiga 3, setengah kali 2 kali 5 menjadi 5 satuan luas. Jadi luas bangunan tersebut adalah luas persegi panjang dikurangi luas segitiga 1 dikurangi luas segitiga 2 dan dikurangi luas segitiga 3. Jadi isinya 30 dikurangi 9, kurangi 4, dan kurang 5 menjadi 12 satuan luas, Bu. Oke. Kelompok lain, ada yang bisa memberi tanggapan? Apakah sama jawabannya? Sama? Sama, Bu. Oke, bagus sekali. Terima kasih Imam untuk jawabannya. Jadi Ya. di sini kita lihat segitiganya tidak bisa langsung kita hitung ya luasnya. Nah, kita harus membentuk bangun lain, yaitu bangun persegi panjang yang terhubung dengan segitiganya. Oke. Nah, selanjutnya ada yang bisa memberi kesimpulan dari pertemuan kita pada hari ini? Coba Iya. Suryani. Ya, kesimpulannya, sebuah titik memiliki koordinat dengan pasangan berurut dalam X, Y. Nilai X merupakan absis, yang berarti jarak terhadap sumbu Y, dan nilai Y merupakan koordinat yang berarti jarak terhadap sumbu X. Oke, bagus sekali. Itu menentukan titik pada koordinat kartesius. Kemudian ada yang bisa menambahkan bagaimana cara kita menghitung luas pada koordinat kartesius? Nah, coba Martin. Cari luas bangunan datar pada koordinat kartesius itu dengan cara melihat terlebih dahulu bangunan yang terbentuk, kemudian hitung panjang sisinya menggunakan jarak 2 titik dan langsung dihitung luasnya. Nah, jika bangunan tersebut tidak dapat dihitung langsung, maka itu ada 3 langkah. Yang pertama, buatlah persegi atau persegi panjang yang bisa mencakup. Kedua, baru kita hitung luas persegi atau persegi panjang dan luas bangunan lain yang terbentuk di luar daerahnya. Kemudian langkah yang terakhir, luas daerah yang kita cari adalah pengurangan dari persegi atau persegi panjang dengan bangunan lain yang terbentuk. Oke, bagus sekali Martin untuk kesimpulannya. Terima kasih Suryaning dan Martin sudah membuat kesimpulan pada pertemuan hari ini ya. Oke, jadi kesimpulannya sebuah titik memiliki koordinat dengan pasangan berurutan X, Y. Oke, kemudian nilai X merupakan absis yang berarti jarak terhadap sumbu Y, dan nilai Y merupakan ordinat yang berarti jarak terhadap sumbu X. Itu cara menentukan titik pada koordinat kartesius. Kemudian mencari luas bangun datar pada koordinat kartesius dengan cara melihat terlebih dahulu bangun yang terbentuk, kemudian hitung panjang-panjang sisinya menggunakan jarak 2 titik dan langsung dihitung luasnya. Tapi jika bangun tersebut tidak dapat dihitung langsung, maka yang pertama, buatlah persegi atau persegi panjang yang bisa mencakup semua daerah yang mau kita hitung luasnya. Kemudian hitung luas persegi atau persegi panjang dan luas bangun lain yang terbentuk di luar daerah sebenarnya. Dan yang ketiga, luas daerah yang kita cari adalah pengurangan dari persegi atau persegi panjang dengan bangun lain yang terbentuk ya anak-anak. Nah, selanjutnya Ibu di sini ada evaluasi atau kuis. Silakan kalian kerjakan terlebih dahulu ya di kertas, nanti difotokan kirim ke Ibu. Di sini soalnya luas bangun di bawah ini adalah 48 satuan luas. Coba periksa kebenaran dari pernyataan di atas. Jadi kalian hitung terlebih dahulu, baru kalian menyimpulkan apakah pernyataan tersebut benar atau salah ya anak-anak ya.
Untuk durasi waktunya cukup 10 menit. Oke, langsung kirim ke Ibu, fotokan dan kirim ke WA Ibu ya. Oke, Bu. dimulai. Oke, waktunya habis ya anak-anak. Silakan dikumpulkan ke Ibu. Nanti akan Ibu nilai, masukkan ke daftar nilai. Nah, selanjutnya Ibu sudah mengirim link untuk refleksi pembelajaran pada hari ini. Apakah kalian senang atau Ibu menjelaskan kurang jelas sebagai tanggapan, sebagai pembelajaran untuk diri Ibu ya. Silakan kalian isi dan dijawab yang ada di Google Meet, oke? Udah Ya, semua? Bu. Oke, terima kasih. Untuk materi selanjutnya, kita akan belajar posisi titik terhadap titik acuan. Silakan kalian pelajari terlebih dahulu di buku atau di literatur lain, ya. Oke, anak-anak? Ya, Bu. Ya, makasih semuanya. Jam kita sudah habis, sudah menunjukkan pukul 12, maka kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.